Baik, tema saya hari ini adalah rat race ya, pengejaran semu. Eh, Bahan ini saya siapkan beberapa waktu yang lalu, tetapi saya juga nggak ekspektasi untuk bertemu juga dengan tikus ya. Tetapi tadi malam saya dikunjungi oleh tikus ketika saya mau ngambil nasi ya, makan malam ke dapur saya ketemu tikus. Udah lama sekali nggak dikunjungi sama tikus, Bapak Ibu. Ya, tapi tadi malam dikunjungi oleh tikus. Saya akan memulai dengan sebuah kisah. Satu ketika Jono dari desa kecil Nganjuk ya mendapatkan undian untuk terbang ke Amerika dan menginap serta menikmati fasilitas di sebuah hotel di Amerika. Nah, Jono ini karena berasal dari desa kecil ya, bahasa Inggrisnya juga terbatas ya, tetapi dia nekat ya pergi juga ke Amerika. Nah, waktu dia masuk ke sebuah hotel itu dia kagum dengan interiornya. Nah, resepsionis waktu itu bilang, Mr. Jono, kalau Mr. Jono ada sesuatu yang perlu disampaikan, tinggal di kamar itu ada pesawat telepon, tekan tombol 0. Ya, nanti Mr. Jono akan langsung terhubung dengan resepsionis dan resepsionis akan membantu kebutuhan Pak Jono. Jadi Jono naiklah lift ya, dapat di kamar lantai 30. Dia naik ke atas, pemandangannya bagus ya. Sambil dia berjalan di dalam kamar hotelnya menikmati kamar hotelnya, tiba-tiba dia dikagetkan ya. Dia lihat seekor tikus yang berjalan gitu di kamar hotelnya. Dia lompat ke atas kasur ya. Dia lompat ke atas kasur dan dia ingat, oh pesennya tekan tombol 0 ya. Jadi dia ambil pesawat telepon, tekan tombol 0 ya. Waktu resepsionis di bawah bertanya, Mr. Jono, what can I help for you gitu. Mr. Jono bingung dia mau ngomong apa nih, lupa dia tikus itu apa bahasa Inggrisnya gitu. Aduh, tiba-tiba dia ingat sebuah film ya, Tom and Jerry gitu. Jadi dia ngomong, Mr. help, Jerry inside my room. Jadi Jerry inside my room ya. Jadi dia bilang tikus itu Jerry ya, Jerry inside my room. Nah, itu sekedar anekdot aja, cerita tentang tikus ya. Nah, hari ini saya mau membawakan dari firman Tuhan dari Matius 6 ayat 19 sampai 24 mengenai harta di surga ya. Dari terjemahan The Passion Translation saya ambil seperti ini bunyinya. Janganlah menimbun untuk dirimu sendiri harta duniawi yang dapat dicuri oleh pencuri. Kekayaan materi akhirnya akan berkarat, rusak dan kehilangan nilainya. Sebaliknya, timbunlah harta surgawi untuk dirimu yang tidak dapat dicuri dan tidak akan pernah berkarat, rusak atau kehilangan nilainya. Ya, bisa dimasukkan juga ini yang tidak akan kadaluarsa. Ya, karena hatimu akan selalu mengejar apa yang kamu hargai sebagai hartamu. Mata rohmu memungkinkan terang pewahyuan memasuki keberadaanmu. Jika hatimu terfokus, terang itu membanjir masuk. Tetapi jika matamu terfokus pada uang, terang itu tidak dapat menembus dan kegelapan menggantikannya. Betapa gelapnya kegelapan itu di dalam kamu jika terang kebenaran tidak dapat masuk. Bagaimana kamu dapat menyembah dua Tuhan pada saat yang sama? Kamu pasti membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau mengabdi kepada yang satu dan meremehkan yang lain. Kamu tidak dapat menyembah Allah yang benar dan dewa uang. Nah, di sini saya bagi tiga alinea ya, 3 bagian ya. Nah, bagian yang pertama, janganlah menimbun untuk dirimu sendiri harta duniawi ya yang dapat dicuri oleh pencuri dan seterusnya. Saya garis bawahi kata menimbun ya, kata menimbun, terus kemudian harta duniawi ya dengan opositnya harta sorgawi ya, lawannya itu harta duniawi, harta sorgawi ya. Dan ada kata menimbun
ya. Nah, bagian kedua, paragraf kedua, mata rohmu memungkinkan terang pewahyuan memasuki keberadaanmu dan seterusnya. Itu saya garis bawahi mata roh, ya, mata roh, terus juga kegelapan dan terang, ya. Jadi opposite-nya, gelap dan terang, ya. Ininya mata roh, ya. Itu di paragraf kedua atau alinea kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kamu dapat menyembah dua Tuhan pada saat yang sama dan seterusnya. Itu saya garis bawahi kata menyembah. Terus kemudian Allah yang benar dan dewa uang, ya. Jadi tiga hal ini, ya. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri, ya. Yesus yang ngomong, ya, bukan rasul siapa, Rasul Paulus atau Rasul Petrus dan siapa. Ini tapi Yesus sendiri yang ngomong di Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kita tahu kredibilitas Yesus. Yesus adalah Tuhan, tapi selama dia berjalan di muka bumi sebagai manusia seutuhnya, maka dia pun adalah pribadi yang capable dan mampu, dan kita bisa percaya dia sebagai tokoh atau teladan yang dapat mengelola keuangan dengan baik, dengan bijak. Ya, Yesus itu saya mempelajari gitu. Yesus itu pandai masalah keuangan. Ya, ciri-cirinya tuh begini, Bapak Ibu, ya. Yesus memiliki bendahara. Ya, dia memiliki bendahara. Artinya kalau ada bendahara pasti ada laporan keuangannya, Bapak Ibu. Dan Yesus sangat rigid, sangat mengerti tentang keuangan, ya. Jadi kalau sampai si Yudas Iskariot sebagai bendahara bisa mencuri, itu bukan karena Yesus nggak tahu, gitu. Yesus tahu, gitu ya. Tapi dibiarkan saja. Nah, itu yang terjadi. Dan kita lihat bahwa selama Yesus berjalan di muka bumi, ya, dia menggunakan keuangannya dengan bijak, ya, untuk pelayanan-pelayanannya. Walaupun dia pernah berkata serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan berarti Yesus sama sekali tidak memiliki uang dan tidak menggunakan uang, tetapi Yesus menggunakan uang untuk hal-hal yang tepat, hal-hal yang mendukung misi Tuhan di tengah dunia ini, ya. Jadi kalau Yesus bicara masalah kepemilikan, masalah keuangan, masalah harta di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 ini, Yesus memang capable dan layak bicara masalah ini, dan dia merupakan teladan kita yang baik. Nah, makna kata menimbun, ya, menimbun itu artinya menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan atau menumpuk terus menerus, ditaruh terus menerus, ya. Ya. Jadi kata menimbun itu bukan untuk digunakan, bukan untuk disalurkan, tapi menimbun itu menaruh terus, menambahkan di atasnya. Nah, saya ambil ini gambar dari internet, ya. Pria ini menimbun emas 13,5 ton senilai 9 triliun, ya. Jadi dia timbun terus. Ya, nggak untuk diambil, nggak untuk digunakan, tapi ditimbun. Jadi kata menimbun itu adalah menaruh sesuatu secara bersusun terus-menerus, secara konsisten menjadikan timbunan. Nah, harta duniawi dan harta surgawi. Tadi kita sudah melihat, ya, ada harta duniawi dan harta surgawi. Nah, janganlah menimbun untuk dirimu sendiri harta duniawi. Nah, dikatakan harta duniawi itu dapat dicuri, yang pertama oleh pencuri. Kedua, kekayaan materi bisa berkarat. Ketiga, kekayaan materi akan rusak. Keempat, kekayaan materi akan kehilangan nilainya. Ada kadaluarsanya, ya. Semua itu akan musnah, akan hilang harta duniawi, ya. Baik itu berupa uang, baik itu berupa apapun juga, ya, yang ada di dunia ini, ya, harta kepemilikan yang ada di dunia ini semua itu bisa berkarat, rusak, kehilangan nilainya, ya. Tetapi di sisi yang sebelah kanan, Tuhan bilang, timbunlah harta surgawi untuk dirimu. Nah, harta surgawi itu pertama sifatnya itu tidak dapat dicuri, ya. Tidak ada yang dapat mencuri. Kalau di muka bumi Yudas Iskariot masih bisa mencuri uangnya Yesus, ya, dari kas, ya, kas pelayanannya Yesus, ya. Tetapi di surga udah nggak bisa dicuri, dah, nggak bisa dicuri, ya. Yang kedua, tidak akan pernah berkarat, ya. Harta surgawi itu tidak pernah berkarat, tidak akan rusak dan tidak akan kehilangan nilainya. Itu adalah sifat dari harta surgawi,
ya. Artinya apa yang menjadi harta surgawi kita itu akan tetap ada di sana, ya. Saya mengutip tadi ayat bagian bawah ya, karena hatimu akan selalu mengejar apa yang kamu hargai sebagai hartamu. Jadi hati kita itu selalu chasing, selalu ingin mengejar, selalu ingin mendapatkan apa yang kita hargai sebagai hartamu, ya, sebagai harta kita. Nah, ini ada contoh ya, uang saya kasih ini uang dibawa mati emang ya. Jadi uang itu dimaksudkan untuk menjadi hamba kita, bukan tuan yang menguasai kita. Jadi uang harus menjadi hamba, bukan menjadi tuan yang menguasai kita. Nah ini orang mati ya, jadi dia sebelum mati di sebelah kanan ini koruptor ini minta dikubur bersama uangnya. Yakin bisa menyuap Tuhan agar tak masuk neraka. Seorang pria di Uganda berwasiat agar jasadnya dikubur bersama uangnya. Nah, politisi yang juga seorang pelaku tindak pidana korupsi ini yakin ia bisa menyuap Tuhan dengan harta kekayaannya. Ini satu kebodohan ya, kesia-siaan. Jadi uang dibawa mati, ya, uang dimasukin ke dalam peti mati, dia pikir bisa nyogok Tuhan di surga supaya tidak perlu masuk neraka, ya. Jadi dia sendiri udah tahu pasti masuk neraka gitu ya. Tapi bukannya memilih untuk bertobat, tetapi memilih untuk memasukkan uang dalam peti mati. Itu amanatnya dia sebelum meninggal ya. Nah, saya masuk ke rat race ya, jebakan dunia. Jadi pertama kali istilah rat race itu dimunculkan menjelang tahun 2000-an oleh Robert Kiyosaki. Nah, salah satu ahli ekonomi di Amerika. Nah, Robert Kiyosaki itu menulis buku tentang rat race. Saya beli bukunya waktu itu. Nah, dia mengamati para pekerja di Amerika kelas menengah ya, itu berada pada jebakan rat race ya. Rat race jadi dia bekerja 9 to 5, 9 to 5, terus kemudian mencari tambahan lagi di atas jam 5 ya. Begitu terus, begitu terus. Ada jebakan rat race ya. Mereka termotivasi untuk mencari uang lebih dan lebih lagi ya. Pada waktu itu sekitar tahun 2000-an diamati oleh Robert Kiyosaki di belahan Amerika itu di beberapa negara bagian itu terjebak dengan istilah rat race ini ya. Jadi rat race ini kalau kita lihat ya itu permainan tikus atau hamster ya yang di sebelah kiri itu ya. Dia lari terus lari, rodanya muter tapi ya nggak kemana-mana, di situ aja dia ya kan, nggak pernah keluar dari lingkaran gitu, dan dia akan terus tergoda untuk mengejar sesuatu. Biasanya di atas ini ditaruh keju atau makanan kesukaan dari hamster atau tikus ya. Kalau ini contohnya ini pekerja, mereka berlari terus mengejar uang ya, berada dalam jebakan dunia ya tentang uang dan kepemilikan. Nah, rat race itu saya menerjemahkannya sebagai jebakan dunia tanpa akhir ya. Jadi fokusnya pada uang dan kekayaan ya, kebanggaannya itu status dan kepemilikan. Dan yang ketiga itu membangun kesombongan ya. Karena ketika mereka mencapai atau bisa mendapatkan sesuatu, membeli sesuatu atau memiliki sesuatu, itu membangun pride-nya mereka, kesombongannya mereka. Dan yang keempat adalah pengejaran yang sia-sia dan tidak akan bisa dinikmati lama ya. Ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang sia-sia ya. Dan yang kelima melibatkan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini udah lengkap ini ya, dosa-dosa akhir zaman ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu udah ada semua di sini. Nah, apa yang dikorbankan untuk pengejaran semu ini atau rat race ini ya? Yang pertama adalah rencana Tuhan terbaik dalam hidup kita. Jadi Tuhan tidak merencanakan kita cuman untuk sekedar bekerja mencari uang ya, tetapi ada rencana Tuhan terbaik di dalam hidup kita yang harus kita genapi ya. Tetapi karena fokusnya pada uang dan kekayaan, maka semua rancangan Tuhan itu diabaikan ya, dibuang, dan mereka fokus pada uang dan kekayaan. Nah, yang kedua yang dikorbankan adalah potensi terbaik yang Tuhan taruhkan. Jadi Tuhan menaruh
kepada setiap kita potensi terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita untuk achieve, ya, untuk meraih setiap rencana Tuhan dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu semua potensi terbaik itu dikorbankan, diabaikan, ya, dibuang. Terus ketiga yang dikorbankan berikutnya adalah waktu, dan keempat kesehatan, yang kelima adalah hubungan dalam keluarga, di dalam segala hal, ya, di dalam hubungan itu menjadi kacau, ya. Semua itu dikorbankan untuk pengejaran yang semu atau rat race tersebut, ya. Nah, makna dari kata sebaliknya, timbunlah harta surgawi untuk dirimu yang tidak dapat dicuri dan tidak akan pernah berkarat, rusak atau kehilangan nilainya. Makna yang pertama saya dapatkan adalah keputusannya ada pada kita, mau atau tidak kita menimbun harta surgawi, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih sarannya, sebaliknya timbunlah harta surgawi untuk dirimu. Jadi pertama adalah keputusannya ada pada kita. Mau atau tidak kita menimbun harta surgawi, itu yang pertama. Yang kedua, harta surgawi adalah sesuatu yang bisa kita raih dan usahakan. Jadi harta surgawi itu bukan ngawang-ngawang, tetapi sesuatu yang bisa kita raih dan kita usahakan. Makanya Yesus bilang, timbunlah harta surgawi untuk dirimu, ya. Dan yang ketiga adalah hati-hati dengan keinginan hati yang tidak sesuai standar firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan keinginan-keinginan yang bertolak belakang dari perintah Tuhan Yesus untuk menimbun harta surgawi. Nah, cara menimbun harta surgawi, yang pertama, lakukan firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu cara pertama, cara tercepat untuk menimbun harta surgawi, yaitu melakukan kehendak Dia yang telah mengutus kita dan menyelesaikan pekerjaannya, ya. Jadi itu yang pertama adalah melakukan firman Tuhan. Untuk mendapatkan atau menimbun harta surgawi, yang pertama adalah lakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah ini buah dari mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita tahu semua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi untuk menimbun harta surgawi, cara kedua adalah dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Ini adalah buah dari mengasihi Tuhan dan sesama. Maka kita sedang menimbun harta surgawi di surga seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, yang ketiga adalah perbuatan kasih untuk Tuhan. Matius 25 ayat 35 sampai 36 ini merupakan ayat ayat dasar untuk pelayanan SPOS. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku dahaga, kamu memberi aku minum. Aku seorang asing, tetapi kamu menyambut aku ke dalam rumah kamu. Aku tidak berpakaian, dan kamu memberi aku pakaian. Aku jatuh sakit, dan kamu merawat aku. Aku dipenjarakan, dan kamu melawat aku. Jadi yang ketiga, untuk menimbun harta surgawi, caranya adalah perbuatan kasih yang kita lakukan buat sesama dan untuk Tuhan, ya. Seperti yang tertera di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Nah, sistem yang berlaku di dunia itu saat ini adalah zero sum game, ya. Zero sum game itu adalah jenis permainan penyelesaian kalah menang, ya. Di mana jika satu pihak menang, maka pihak lain pasti kalah. Jika satu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat, maka itu merupakan harga yang harus dibayar oleh pihak lain. Bapak Ibu lihat deh apa yang terjadi dewasa ini yang terjadi di dunia, ya kan? Bagaimana selebriti yang meroket dengan cepat, ya, karena trading, karena ya fake trading, ya, trading palsu dan seterusnya yang sekarang ada di pengadilan, ya. Mereka melakukan ini zero sum game. Jadi mereka untung, semua customer-nya atau nasabahnya rugi, seperti itu. Jadi terus terjadi zero sum game. Selalu ada yang menang, selalu ada yang kalah, dan yang menang itu biasanya yang memang memiliki sistem atau yang tricky, ya. Jadi dunia itu berjalan dengan cara zero sum game, ya. Jadi satu menang, yang lain pasti kalah. Satu kalah, yang lain pasti menang. Nah, sedangkan kita ada di dalam sistem surgawi, ya. Sistem surgawi adalah win-win game atau win-win solution. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini adalah sesuatu yang berlaku untuk semua anak Tuhan.
yang melakukan firman Tuhan ini tanpa terkecuali, tidak ada yang dirugikan. Jadi ini semua bagian untuk kita yang melakukan firman Tuhan. Ya kalau nggak melakukan firman Tuhan ya nggak dapat ya. Karena ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kekayaan, mau kehormatan maupun kehidupan sudah disiapkan Tuhan buat orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Jadi itu udah berjalan seperti itu ya. Jadi bukan zero sum game, tetapi win-win game ya. Tuhan mau setiap kita untung, Tuhan mau setiap kita mendapatkan bagian kita ya, mendapatkan upah kita ya. Tuhan mau kita ada di dalam sistem sorgawi, bukan sistem duniawi yang menganut pada zero sum game. Nah, Joseph Prince pernah berkata, use money and love people. Don't love money and use people. Jangan dibalik, Bapak Ibu ya. Jadi gunakan uang dan kasihilah atau cintailah orang-orang ya. Gunakan uangmu untuk mengasihi juga orang-orang ya. Jangan mencintai uang dan menggunakan atau memanfaatkan people atau orang lain ya. Nah, Tuhan ingin kita anak-anaknya menjadi pengelola yang baik, bahkan dengan seluruh sumber keuangan yang Ia bukakan bagi kita. Bapak Ibu, saya sedang baca buku ini, belum selesai, Financial Stewardship oleh Andrew Wommack. Saya sarankan Bapak Ibu kalau bisa mendapatkan buku ini, Bapak Ibu pelajari ya bagaimana Tuhan ingin kita menjadi pemenang di dalam keuangan, di dalam bidang keuangan dan kepemilikan. Kita mengerti menjadi pengelola yang baik itu seperti apa. Sehingga seluruh sumber daya kita itu bisa digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan dan panggilan Tuhan, yaitu ya menimbun harta surgawi bagi setiap kita. Nah, konklusinya atau kesimpulannya adalah yang pertama, cara pandang kita tentang kepemilikan dan uang akan mempengaruhi arah langkah kita serta penyembahan kita. Jadi, cara pandang kita tentang kepemilikan dan uang akan mempengaruhi arah langkah kita serta penyembahan kita. Entah kita menyembah Allah yang benar tadi dikatakan atau dewa uang. Ya. Yang kedua adalah berfokus pada kebenaran Tuhan dan bertindak sesuai firman Tuhan sebagai bagian dari mengumpulkan harta surgawi kita. Jadi lakukan terus, fokusnya pada kebenaran ya, bukan kepada uang, dan bertindak sesuai firman Tuhan untuk kita mengambil bagian mengumpulkan harta surgawi kita di surga. Dan yang ketiga, jangan teralihkan oleh tawaran dunia berupa kekayaan atau kepemilikan yang berlebihan ya. Jadi Bapak Ibu, saya selalu berpikir bahwa karunia menikmati ya, bukan karunia memiliki ya. Bapak Ibu bisa menikmati jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan kemanapun di seluruh Indonesia dengan naik pesawat. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu toh memiliki pesawatnya sendiri kan ya. Artinya kalau Bapak Ibu memiliki pesawatnya sendiri, Bapak Ibu harus memikirkan maintenance-nya, memikirkan penyewaan hanggarnya, bla 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 gitu ya. Tetapi cukup karunia menikmati ya. Kita menikmati keindahan Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan ya. Tidak selalu harus memiliki ya. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan sebagian firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mempercayakan keuangan kami dan kepemilikan kami kepada Tuhan. Dan supaya kami tidak fokus kepada uang, tapi fokus pada mengumpulkan harta surgawi kami di surga. Sebagaimana Yesus mengajari kami. Tuhan berikan hati yang murni kepada setiap kami. Berikan hati yang baik, hati yang lembut. Untuk kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Dan memfokuskan kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Supaya dalam penyembahan kami pun, kami hanya menyembah Engkau. Bukan kepada dewa uang, tetapi hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan pagi hari ini berkati Tuhan seluruh peserta Morning Chapel yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya berkat terbaik Tuhan turun atas setiap kami. Yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Yaitu keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan. Yaitu perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kemudahan dalam segala sesuatu. Menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.